Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita dengan NIM 2011111090 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 3D. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Masailul Fiqih dengan judul Konsep Wanita Karir Kacamata Hukum Islam. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu A. Konsep wanita karir dan kepemimpinan wanita dalam keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita berarti perempuan dewasa, sedangkan karir yaitu wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi. Menurut E. Sumaryono, wanita karir ialah sosok perempuan yang dengan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki mampu mengoptimalkan peran dan keterlibatannya, serta mempunyai kemampuan merealisasikan teori-teori ilmunya dalam ramah praktis dengan baik. Dan menurut Omas Ihroni, wanita pekerja ialah wanita yang hasil karyanya dapat mendapatkan imbalan. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Kerja tahun 1984 nomor 12 disebutkan bahwa wanita bekerja atau pekerja wanita adalah seorang perempuan atau seorang wanita yang melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar rumah atau di luar urusan keluarga, atau wanita yang bekerja di segala macam perusahaan swasta ataupun negeri. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanita karir adalah wanita yang bekerja di luar rumah dan bisa menghasilkan nafkah, tidak sekedar hanya nafkah utama, tetapi juga menjadi tambahan kebutuhan. Selanjutnya, kepemimpinan wanita dalam keluarga. Yang dimaksud dengan hal ini adalah peran yang melekat pada kodrat dirinya sebagai seorang istri yang baik dalam rumah tangga dan hakikatnya sebagai seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Lalu, kepemimpinan wanita yang dimaksud dalam keluarga ini ialah menentukan hal-hal mikro saja seperti menentukan menu masakan, penataan barang, dan hal-hal kecil lainnya. Selanjutnya, B. Dampak positif dan negatif dari wanita karir. Terdapat 4 aspek dampak positif sebagai wanita karir. Yang pertama, membantu meringankan beban keluarga. Jadi, dengan wanita karir atau dengan adanya wanita yang bekerja, beban keluarga menjadi berkurang karena tambahan hasil yang ia miliki. Yang kedua, memanfaatkan waktu yang kosong. Dengan adanya wanita yang berkarir atau wanita yang bekerja, dia bisa memanfaatkan waktu-waktu luang yang dia miliki. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia. Dengan adanya wanita yang bekerja, sumber daya manusia jadi bertambah. Dan yang keempat, percaya diri dan lebih merawat penampilan. Jadi, wanita yang bekerja atau wanita yang berkarir memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan lebih memperhatikan penampilan karena dituntut dalam pekerjaannya. Selanjutnya, dampak negatif sebagai wanita karir. Yang pertama, kurangnya pembinaan dan pendidikan pada anak. Hal ini disebabkan karena terlalu fokusnya seorang wanita karir atau wanita pekerja terhadap pekerjaannya, sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu. Yang kedua, kurangnya pemenuhan kewajiban istri terhadap suami. Hal ini juga disebabkan karena terlalu fokusnya seorang wanita karir atau wanita pekerja terhadap pekerjaannya, sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang ketiga, salah satu penyebab kurangnya sumber daya manusia dari laki-laki. Maksud hal ini ialah ketika seorang wanita bekerja atau menjadi wanita karir, maka peluang untuk laki-laki dalam bekerja menjadi menipis. Dan yang keempat, kurangnya kepedulian segi-segi normatif dalam pergaulan di masyarakat. Maksudnya ialah ketika seorang wanita bekerja atau menjadi wanita karir, maka dia akan kurang beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya atau kurang berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. C. Pandangan hukum Islam tentang wanita karir. Ulama fikih memperbolehkan wanita untuk bekerja di luar rumah dengan alasan yang pertama, penghasilan suami belum memadai untuk kebutuhan rumah tangga, dan yang kedua, perlunya wanita terhadap kegiatan tertentu dalam masyarakat. Hal ini didasari dari sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi, dari Mu'ad bin Sa'ad,
bahwa budak perempuan Ka'ab ibnu Malik sedang mengembala kambingnya di Bukit Salam. Lalu ada seekor kambing yang sekarat. Dia sempat mengetahuinya dan menyembelihnya dengan batu. Perbuatannya itu dinyatakan kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab, "Makan saja." Hadis riwayat Bukhari. Lalu, bagaimanakah konsep tentang kewajiban dan hak antara seorang suami dan istri, dan kaitkan dengan dalil surah An-Nisa ayat 34. Berbicara tentang kewajiban, kewajiban ialah segala sesuatu yang harus untuk dilakukan, sedangkan hak ialah segala sesuatu yang didapatkan setelah memenuhi kewajiban. Nah, jadi untuk kewajiban suami diantaranya, yang pertama memberikan mahar, yang kedua memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, yang ketiga menggauli istri secara baik, yang keempat menjaga istri dari dosa-dosanya, dan yang kelima memberikan kasih dan sayang. Sedangkan untuk kewajiban istri, yang pertama taat terhadap suami, yang kedua mengikuti tempat tinggal, dan yang ketiga menjaga diri saat suami tidak ada di rumah. Dan untuk pemenuhan hak terhadap suami istri, di antaranya hak suami yang pertama ditaati dalam hal yang tidak maksiat, yang kedua istri menjaga diri sendiri dan harta suami, dan yang ketiga istri tidak menunjukkan keadaan yang tidak menyenangkan di hadapan suami. Sedangkan hak istri di antaranya memperoleh mahar, memperoleh nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, memperoleh penggaulan secara baik dari suami, dan mendapatkan kasih dan sayang. Hal ini sesuai dengan isi dari Quran Surah An-Nisa ayat 34, yang artinya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuk, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Nah, dari ayat tersebutlah dapat kita maknai bahwa terdapat kewajiban dan hak sebagai seorang suami dan kewajiban dan hak sebagai seorang istri. Lalu, bagaimanakah multidimensi identitas perempuan sebagai rumah tangga dan wanita karir? Seorang wanita merupakan suatu kebanggaan bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik sekaligus menjadi wanita karir yang sukses. Artinya di satu sisi, perempuan tersebut melaksanakan penuh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan seorang ibu, dan sisi lain dia juga memiliki keahlian atau karir pada bidang tertentu. Ada tips untuk menjadi wanita karir dan ibu rumah tangga yang sukses. Yang pertama, mengatur waktu dengan cermat. Yang kedua, menjaga pola hidup dan kestabilan emosi. Yang ketiga, tetap memberikan waktu me time untuk diri sendiri. Dan yang keempat, memiliki komunikasi yang baik. Serta yang kelima, dapat mengatur keuangan keluarga dengan tepat. Adakah fatwa MUI tentang wanita karir? Jawabannya ada. Hal ini terdapat dalam fatwa MUI nomor 7 tahun 2000 tentang tenaga kerja wanita yang berdasar dari Quran Surah An-Nur ayat 31 dan hadis riwayat Muslim tentang larangan berdua-duaan dengan lawan jenis dan larangan perjalanan selama 3 hari kecuali dengan mahramnya, serta kaidah fikih tentang kemaslahatan dan hajat. Oleh karena itu, peran wanita sebagai wanita karir merupakan kategori daruriyat yang sangat membantu suami dalam mencari nafkah. Maka tinjauan maqasid syariah dari salah satu maqasid al-khamsah adalah hafiz an-nasal atau memelihara keturunan. Inilah yang menjadi sebagai alasan yang membantu terbentuknya fatwa MUI tentang tenaga kerja nomor 7 tahun 2000. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.